Setelah naik ke 11% di tahun 2022, pajak pertambahan nilai atau PPN akan resmi naik kembali ke angka 12% di tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Unhas Dr. Mursalim Nohong memandang langkah kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi salah satu cara meningkatkan penerimaan negara. Lantas apa dampak dan siapa yang paling terdampak atas kenaikan pajak pertambahan nilai? Simak berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa PPN atau pajak pertambahan nilai akan jadi 12% pada tahun 2025. PPN adalah pajak pertambahan nilai atau biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen saat membeli barang. Namun tidak semua hal yang dibeli dikenakan PPN, melainkan hanya barang kena pajak. Adapun kenaikan PPN menjadi 12% merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Dalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 1, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 mendatang. Baca berita bahwa kemungkinan besar itu akan ada kenaikan sekitar 12% pada tahun 2025 dan ya bukan pada persoalan siapa yang menjadi presiden atau apa. Nah itu sudah akan terjadi seperti itu, kecuali kalau misalnya ini kan juga berhubungan langsung dengan rencana pengeluaran pemerintah. Nah kalau kita lihat misalnya ya, kira-kira pengeluaran terbesar pemerintah nanti tahun 2025 itu apa? Nah pertanyaannya, kita kalau dalam konteks keuangan negara bukan hanya berbicara tentang kita mau belanja apa, kita mau melakukan pengeluaran apa, tapi kan kita harus lihat dari sisi yang sebelah. Sisi sebelah itu adalah itu dananya dari mana. Nah itu yang selama ini ketika orang bicara tentang belanja pemerintah jarang sekali menyentuh itu. Pengamat ekonomi Unhas Dr. Mursalim Nohong memandang langkah kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara. Dia mengungkapkan bahwa persoalan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan bagian dari penerimaan negara. Dan untuk mendorong tingkat pendapatan negara, salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak. PPN itu kan berkaitan langsung dengan biasanya proses produksi, proses pertambahan nilai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan seterusnya. Nah, itu ada di mana? Itu adanya di dalam industri atau adanya di dalam perusahaan. Nah, kalau kita lihat struktur pendapatan dan pengeluaran sebuah perusahaan, pajak itu menjadi biaya atau beban bagi perusahaan. Nah, ketika beban pajaknya naik, misalnya PPN-nya naik, otomatis nanti beban perusahaan, beban pajaknya akan naik, ya. Kalau beban pajaknya naik, berarti kan total cost perusahaan akan naik. Nah, kalau total cost perusahaan naik, sementara pada sisi lain, perusahaan ini, pemilik perusahaan kan menginginkan agar supaya keuntungannya meningkat. Kalau ini naik, maka yang diterasa adalah kemungkinan paling dekat itu adalah harga jual akan dinaikkan. Nah, kalau harga jual yang dinaikkan, berarti kan yang kena dampaknya itu adalah masyarakat. Konsumen yang akan merasakan itu. Umumnya pajak pertambahan nilai berhubungan langsung dengan proses produksi dan dampak kenaikan PPN akan bersentuhan langsung dengan konsumen. Meskipun dalam penganggaran terjadinya dalam perusahaan, namun nanti yang akan menanggung adalah konsumen. Selain membuat perusahaan mengalami pergeseran dalam persaingan, juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena harga beli yang naik, maka daya beli masyarakat akan turun. Mursalim mengatakan bahwa jika nanti telah terjadi kenaikan PPN, maka pendapatan masyarakat juga harus dinaikkan sebagai konsekuensi dari kenaikan PPN. Rahmatia Nuri Nurhayati, Unhas TV.